Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Oke. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Kemarin seperti yang ketika Bu Desi mengenai saya, Ya. Bu Desi melakukan proses coaching ya? Iya Bu, saya ingin melakukan proses coaching karena teman saya ada yang sepertinya sedang ada masalah dalam kehidupannya. Oke. Dari proses coaching yang dilakukan ini nanti kira-kira kapan dilakukan? Untuk waktunya mungkin dalam minggu depan Bu. Jadi kemarin tuh baru ada telepon saja untuk menyatukan waktu yang saya bisa, beliau bisa. Jadi setelah itu nanti kita akan mencari tempat yang nyaman, yang bisa digunakan untuk kita melakukan proses coaching. Jadi biar saya nyaman, beliau juga nyaman dalam melakukan proses coaching. Oke. Udah direncanakan untuk mencari tempat yang nyaman berarti ya. Setelah mencari tempat yang nyaman, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan untuk melakukan proses coaching? Mungkin saya membutuhkan untuk keterbukaan dari rekan saya agar dia bisa lebih terbuka dengan saya. Kemudian juga saya butuh panduan dari ibu, observasi dari ibu agar apakah nanti proses coaching saya berjalan dengan baik sesuai alur kita, apakah nanti pertanyaan saya sudah terbobot sehingga bisa menggali untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan saya alami. Jadi proses coaching yang Ibu akan terapkan pada proses coaching yang dimana Ibu sebagai coach, kemudian Bu Heni sebagai coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan waktu pelaksanaan coaching? Baik Bu, jadi di sini saya akan mengembangkan untuk kompetensi mendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggambarkan solusi dari permasalahan dari yang akan melakukan proses coaching dengan saya. Kira-kira untuk proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Heni, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya bisa mengobservasi kegiatan proses coaching nanti kami ya. Oke, siap. Berarti saya akan datang untuk melakukan observasi ketika Bu Desi sedang melaksanakan proses coaching bersama Bu Heni. Oke, saya akan siap berserta diri. Sampai jumpa di proses coaching bersama Bu Desi dan juga Bu Heni ya Bu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Heni. Hari ini Bu Desi dan Bu Heni akan melakukan proses coaching di mana Bu Desi sebagai coach dan Bu Heni sebagai coachee ya. Di sini sebelum Bu Desi dan Bu Heni melakukan proses coaching, kira-kira ada beberapa hal yang ingin saya lakukan sebagai langkah observasi seperti itu ya. Bu Desi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Bu Desi sudah siap ya melakukan proses coaching dengan Bu Heni ya? Ya, Nah, sebelum melakukan proses coaching dengan Bu Heni, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desi. Nanti pada proses coaching ada kompetensi yang ingin Ibu Desi kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan. baik Bu. Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan di proses coaching hari ini yaitu di kompetensi presensi, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh coach nanti. Kemudian jangan lupa dalam proses coaching yang Ibu lakukan harus disesuaikan dengan alur yang namanya alur apa sih? Alur kita Nah, betul sekali. Dari proses coaching jangan lupa alur kita. Kemudian pertanyaan yang kedua,
kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching ini? Baik, Bu, untuk kompetensi spesifik yang harus Ibu amati nanti pada saat saya melakukan proses coaching nanti, yaitu kompetensi ketika mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Nah, dalam proses nanti ini jangan lupa Ibu sebagai coach harus mampu menggali melalui pertanyaan untuk kepada si coach dalam menemukan solusinya. Seperti itu ya, guys ya. Nanti dalam proses coaching ini saya tunggu proses coaching ini dan akan saya amati. Baik gitu ya, Bu Desi dan Bu Eni silahkan melakukan proses coaching terlebih dahulu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosa, bagaimana Bu Eni kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Namun ada yang saya pikirkan saat ini, Bu. Oh ya, kenapa Bu Eni? Apakah ada yang dipikirkan apa ya? Kok kayaknya sedang memikirkan sesuatu gitu, kayaknya sedang pusing Bu Eni. Betul sekali Bu. Ya, saya memang sedang memikirkan sesuatu Bu. Karena itu saya membutuhkan bantuan Bu Rosa pada siang hari ini. Kalau mungkin setelah saya bertemu dengan Bu Rosa, ngobrol-ngobrol, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya. Gini Bu, saya itu saya itu mempunyai murid Bu di kelas 8F itu saya mempunyai murid. Kebetulan saya ini guru BK yang ditugaskan untuk menggantikan guru BK-nya yang lama Bu. Guru BK-nya yang lama ini itu sudah pensiun, jadi saya harus menggantikan. Dan ternyata anak ini ya Bu ya, dalam 3 bulan terakhir itu sebut saja namanya Anton ini mengalami perubahan Bu. Di awalnya masuk ya, Januari pertama itu masuk, tapi 3 bulan terakhir ini si Anton itu sering tidak masuk. Di pelajaran saya sendiri Bu, yang 1 minggu 1 kali itu si Anton ini sudah alfa 3 kali. Seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu. Nah, tadi Bu ini bilang dari siswanya Bu Lucis bisa saja Anton ya, dari yang dia terus mau masuk, terus dia malah jadi jarang masuk gitu ya Bu ini, banyak nggak masuknya. Nanti akhirnya Bu ini sudah sudah menelusuri penyebabnya apa belum ya, maksudnya kenapa dia bisa seperti itu. Tentu saya di bulan pertama Januari akhir Bu sudah sempat saya memanggil si Anton ini Bu, apalagi dari rekan jejaknya guru BK yang lama itu si Anton ini memang membutuhkan perhatian khusus karena di semester 1 si Anton ini sudah alfa 35 hari Bu. Nah itu kan kalau nanti dikenaikan kelas akan menghambat si Anton ini untuk naik kelas 9. Nah di Januari akhir itu Bu saya memanggil Anton untuk melakukan bimbingan pribadi dengan saya. Nah di bulan Januari itu Anton sudah memang beberapa kali alfa, tapi tidak sesering yang 3 bulan terakhir ini Bu. Nah saya panggil si Anton, saya tanya kenapa kok Anton tidak masuk tanpa surat izin. Dia menjelaskan kepada saya bahwa si Anton ini sudah malas untuk sekolah. Dia bilang kalau saya ini sudah gak kuat kok Bu sekolah Bu gitu. Saya ingin kerja saja. Itu dari si Anton. Dan di bulan Januari pertama pun saya sudah sempat memanggil pihak keluarga. Namun yang datang itu bukan orang tuanya Bu, tapi budenya. Kebetulan si Anton ini memang tinggal bersama budenya dan neneknya. Orang tuanya sendiri itu sudah berpisah. Seperti itu. Dan dari cerita si budenya ini, si Anton ini
kalau dari rumah berangkat terus Bu, tapi pada kenyataannya si Anton ini di sekolah atau di kelas sering tidak ada alias bolos. Tadi Bu ini mengatakan bahwa dia itu sering dari rumah masuk berangkat, tapi ternyata tidak sampai di sekolah. Kemudian dia juga ada keinginan mau bekerja saja ya Bu. Nah, kira-kira itu kenapa ya Bu ini kok dia bisa memiliki pikiran seperti itu padahal kan dia masih anak sekolah. Nah, sudah Bu ini telusuri kenapa dia bisa memiliki pikiran seperti itu? Ya, tentu saya juga menanyakan hal tersebut kepada si Anton. Dan setelah saya telusuri itu ternyata ya Bu, Anton ini memang hak asuhnya dengan ibunya, tapi saat ini ibunya kan sudah menikah lagi Bu, dan baru 1 tahun ini ibunya itu pindah ke rumah suaminya yang baru. Nah, saya melihat itu si Anton seperti kehilangan sosok seorang ibu yang selalu memperhatikan dia Bu. Nah, di sini ternyata si Anton itu dia mencari sosok ayah kandungnya Bu. Jadi Anton ini mencari sosok ayah kandungnya, dan yang menjadi pertanyaan saya itu kenapa kok Anton setelah mengenal ayahnya dan menemukan ayahnya itu kok malah dia sering bolos tidak masuk. Dan ternyata setelah saya konfirmasi dengan pihak keluarga ibunya tadi ya Bu, itu ternyata si Anton ini bolosnya memang bersama ayahnya Bu. Iya, betul sekali. Jadi di jam sekolah Anton itu diajak ayahnya pergi jalan-jalan Bu, biasanya itu ke Rowo ataupun diajak kirim ikan Bu, padahal itu jam sekolah. Seperti itu Bu Desi. Lalu kondisi ideal yang Bu ini harapkan itu seperti apa ya Bu pada murid? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan dari masalah si Anton ini, saya harapkan si Anton itu bisa masuk terus Bu, masuk terus, berubah perilakunya biar Bu, apalagi mengingat di semester 1 itu sudah banyak sekali alfa 35 hari ya Bu. Nah, itu saya harapkan si Anton ini berubah dan bisa masuk terus Bu, dan bisa naik kelas, syukur bisa lulus dari SMP 3 Juwana ini Bu. Itu ya Bu ini. Nah, kalau begitu apakah yang ada yang harus dilakukan agar dia bisa mau masuk sekolah, biar dia tidak bolos lagi, entah itu pergi sama bapaknya atau pergi kemana, biar dia itu masih semangat sekolah lagi, itu apa yang akan dilakukan? Oke Bu, karena saya kan sudah melakukan tadi ya Bu ya, melakukan pendampingan individu kepada anak, kemudian pemanggilan orang tua, seharusnya orang tua, tapi ini yang hadir malah budenya. Nah, rencana saya itu adalah saya akan melakukan pemanggilan lagi Bu, tapi harus yang datang ibunya atau ayahnya yang kandung. Jadi saya akan melakukan pemanggilan orang tua, dan kalau memang orang tuanya tidak hadir, saya akan melakukan home visit. Nah, itu ya Bu, jadi akan melakukan home visit ya, agar mungkin dari orang tuanya juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan Bu Eni agar orang tuanya di rumah bisa ikut mengawasi anaknya ya, seperti itu ya Bu. Oke, nah siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Eni dalam pelaksanaan rencana tersebut Bu? Yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan masalahnya si Anton ini tentunya kerjasama dari orang tua, dan itu harus orang tua kandungnya, ayah dan ibu kandungnya. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari pihak wali kelas. Bagaimanapun wali kelas lebih mengenal Anton lebih lama daripada saya, dan di sini posisi saya karena guru BK pengganti, jadi yang mengetahui banyak tentang jejak si Anton ini adalah wali kelasnya. Yang ketiga, tentunya saya akan membutuhkan bantuan dari guru BK-nya yang lama Bu, kelas 7, karena pengganti sudah pensiun.
ini saya membutuhkan data dari guru BK-nya yang lama, yaitu guru BK kelas 7. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah untuk melakukan pemanggilan orang tua serta melakukan fisik kalau memang diperlukan. Nah, kira-kira berapa lama Bu ini waktu yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Kalau untuk mengatasi masalah angkot ini, saya mungkin membutuhkan waktu tidak sebentar, mungkin lebih dari 1 minggu, karena saya harus berkoordinasi dulu dengan wali kelas, kemudian menjadwalkan untuk pemanggilan orang tua, dan kalau memang orang tuanya tidak mau hadir, saya harus terpaksa menjadwalkan untuk melakukan fisik. Kira-kira kapan Bu? Kalau untuk mulai pemanggilan orang tua, saya akan lakukan secepatnya. Insya Allah besok pagi saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk melakukan meminta bimbingan atau saran untuk orang tuanya ini melakukan ke sekolah hari apa ini. Oke, baik. Kemudian Bu ini, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Komitmen saya dalam menyelesaikan masalah kantor ini, saya akan menyelesaikan dengan tuntas masalah si Anton ini. Karena apa? Anton ini posisinya kan sudah di semester 2 ya Bu, sebentar lagi kenaikan kelas. Kalau si Anton ini tidak bisa mengubah perilakunya atau tetap sering membolos, tentu itu akan mempersulit dia untuk naik kelas. Jadi komitmen saya selain itu tadi bekerja sama kolaborasi dengan orang tua, saya akan selalu memantau kehadiran atau presensi si Anton ini di sekolah. Itu ya Bu ya. Nah, tadi kan Bu ini sudah mendapat kunjungan dari kepala sekolah, mahasiswa. Nah, kira-kira ada dukungan dari pihak lain nggak yang Bu ini butuhkan? Mungkin cukup, artinya dari situ saja sudah cukup, atau masih butuh dukungan dari pihak lain? Itu selain dari dukungan tadi ya Bu ya, dari kepala sekolah, teman sejawat ataupun dari orang tua, saya membutuhkan informasi tambahan lagi dari teman-teman dekatnya si Anton. Selama ini apakah memang betul si Anton ini setiap harinya Bu ya tidak sampai di sekolah memang bersama ayahnya terus, atau memang sesekali si Anton ini pergi ke suatu tempat. Itu ya Bu. Baik Bu Heni, semoga rencana yang Ibu inginkan, yang mau Ibu rencanakan berjalan dengan lancar ya Bu. Dan bagaimana perasaan Bu Heni setelah kita berbincang-bincang sebentar ini tadi? Alhamdulillah ya guru saya, perasaan saya setelah melakukan ngobrol bersama guru saya, saya lebih tenang ya, dan ada solusi yang muncul. Nanti saya harus melakukan apa, Ada gambaran ya, sudah ada gambaran yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan si Anton ini. Alhamdulillah sudah mulai ada gambaran. Lalu apa ya? Lalu apakah ada yang ingin Bu Heni bicarakan lagi? Sepertinya cukup sekian dulu Bu. Nanti di lain waktu setelah saya melakukan rencana ini, saya boleh ya Bu ya berkonsultasi lagi dengan Bu Rosa. Dengan senang hati Bu, saya sangat senang sekali bisa bicara dengan Bu Heni, bisa saling berbagi dengan Bu Heni. Nah, semoga kita selalu saling bisa berbagi ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Rosa ya. Sama-sama. Sampai jumpa kembali Bu Heni. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi, Lenti, seru sekali ya tadi proses-prosesnya, di mana masalah yang dihadapi ini adalah muridnya sering bolos gitu ya. Dan sebagai coach, Bu Desi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu yang mana yang pertama adalah kemitraan, kemudian prinsip kreatif, dan juga sudah mengembangkan potensi yang ada di diri si coach. Dan tadi juga Bu Desi juga sudah mengembangkan apa ya, kompetensi yang dikembangkan, yaitu yang pertama Presensi, terus ada mendengarkan tim, terus membuat pertanyaan yang berbeda. ya, itu dari
apa yang sudah Ibu Desi lakukan. Tadi indikator yang Ibu lakukan apa dari kompetensi yang Ibu kembangkan di proses coaching? Baik Bu, jadi indikator yang saya lakukan itu adalah agar coaching bisa menemukan gambaran dari solusinya. Bukan saya yang memberikan solusi terhadap coaching, namun coaching yang bisa mencari gambaran dari solusi permasalahan itu sendiri dari pertanyaan ini saya berikan. Ya, jadi seorang coach mampu menggiring si coach ini untuk mengembangkan potensinya sehingga menemukan solusi dari masalah yang berada di saya. Tadi juga Ibu sudah membawa ke tempat yang nyaman sehingga Bu ini merasa santai ya untuk menyampaikan keluh kesah sehingga mampu menemukan solusinya. Saya doakan semoga proses coaching ini dapat berjalan lebih baik lagi. Dan kira-kira harapan apa yang ingin Ibu kembangkan atau tingkatkan lagi dalam proses coaching yang akan datang? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa melakukan proses coaching agar lebih baik lagi. Nah, tadi sudah baik ya Bu. Semoga besok pada pertemuan selanjutnya atau proses coaching selanjutnya, Bu Desi dapat meningkatkan lagi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan. Saya akhiri proses observasi hari ini. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.